Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada kita kesempatan di hari mulia ini berada di tempat yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah pada Allah, sungguh inilah bekal terbaik bagi kita saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa pula yang menuntun kita dalam mengarungi kehidupan dunia, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita mungkin akan menghadapi kondisi yang sulit dalam waktu yang lama sebab pandemi belum juga hengkang dari bumi ini. Sementara kita, para laki-laki, punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga, mencari nafkah. Sesulit apapun kondisinya, haram bagi kita menelantarkan anggota keluarga kita. Nabi SAW bersabda, "Kafabil ma'i ithman ay yahsin amma yamliku kutah." Cukupkanlah seseorang dinilai berdosa saat dia tidak memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak semua keluarga mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, maka uluran tangan dari sesama muslim sangat diperlukan. Di tengah kondisi seperti ini, kita diperintahkan untuk peduli dan tolong menolong orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berjiwa pemurah dan gemar memberi bantuan kepada sama muslim. Bagi mereka ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, siapa saja yang melepaskan kesusahan seorang muslim di dunia, Allah akan melepaskan kesusahan dari dia pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan seseorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Ingatlah, di dalam harta kita ada hak lain, hak orang lain, yakni orang yang meminta-minta karena kebutuhan dan mereka yang terhalang mendapatkan harta. Maka jangan ragu mengeluarkan sebagian harta demi menolong sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lil sa'ili wal mahrum." Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tentu tidak semua kesulitan di tengah masyarakat bisa kita atasi. Karenanya Islam mewajibkan negara bertanggung jawab penuh menjamin kehidupan sosial rakyatnya. Bukan sekedar menyediakan stok pangan ataupun obat-obatan, negara juga wajib memastikan bahwa semua rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik dengan harga yang terjangkau dan atau memberi mereka secara cuma-cuma, terutama warga yang tidak mampu. Inilah ajaran Islam. Nabi yang dulu memimpin negara Madinah berpesan kepada warga negaranya, "Wa man taraka dainan aw doyaan falyatini fa ana maulahu." Siapa yang mati dan meninggalkan utang atau tanggungan, hendaklah ia mendatangi, atau karena aku adalah penanggung jawabnya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pula pada masa Khulafaur Rasyidin, jaminan sosial ini dilaksanakan dengan sempurna. Di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika ada paceklik berkepanjangan,
pada tahun 18 Hijriah, sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Ribuan orang berbondong-bondong datang ke ibu kota Khalifah, Madinah. Mereka meminta bantuan negara. Khalifah Umar radhiyallahu an bercepat gerak dengan menyediakan dapur massal. Beliau meminta bantuan pasokan pangan daripada para gubernurnya di luar Madinah. Bantuan pun datang dari berbagai negara khilafah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam pandangan Islam, jika kas negara atau baitul mal tidak mencukupi kebutuhan darurat, khilafah diizinkan memungut pajak atau doribah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Namun pungutan pajak ini bersifat temporer, hanya saat mendesak atau darurat. Tidak diperuntukkan bagi setiap orang, hanya kaum muslim yang kaya yang dikenakan pajak. Hebatnya lagi, warga non-muslim sama sekali tidak dipungut pajak, sesekali ia kaya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairus sadaqati ma kana an dhahri ghina. Sedekah yang paling baik adalah yang berasal dari orang kaya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Inilah cara Islam menjamin kebutuhan rakyatnya. Tidak ada model penyelesaian seperti ini dalam sistem dan agama manapun. Sampai-sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sejarah mencatat Khalifah Umar menjadi kurus dan kulitnya menghitam karena lebih sering berada di luar melayani rakyat ketimbang di dalam ruangan atau rumahnya. Jangankan melakukan korupsi, Khalifah Umar radhiyallahu an tak sudi memakan makanan yang lebih enak dibandingkan makanan yang disantap rakyatnya pada masa sulit. Pada masa paceklik, beliau hanya makan pakai minyak biasa. Dia mengharamkan atas dirinya penggunaan minyak samin. Beliau pun menekan perutnya dan dengan jari-jari seraya berkata, berbunyilah, engkau tidak akan mendapatkan selain minyak ini sampai semua orang bisa hidup dengan layak. Adakah sistem yang luar biasa seperti ini? Jaminan sosial yang penuh ini hanya ada dalam sistem yang di dalamnya ditegakkan syariat Islam secara kafah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu wa innahu huwal samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.